Oke, kita tengok ini. Ini bagaimana? Tidak, gol. Ini golnya guys. Arkan Kakak. Kita tengok macam mana. Wah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia U17. Alhamdulillah guys, Indonesia berjaya mengikat Ekuador 1-1 dan gol awal, gol permulaan pertama dijaringkan oleh ataupun dicetak oleh Arkan Kakak di menit yang ke-22 sebelum Ekuador membalas gol itu di menit yang ke-28. Hasil kelalaian sedikit di bagian pertahanan Indonesia. Apapun guys, saya mengucapkan selamat dan tahniah kepada Indonesia. Bukan senang ya untuk membuat Ekuador ini imbang ya. Indonesia berjaya itu guys. Walaupun banyak kelemahan itu saya memahaminya. Banyak yang perlu diperbaiki, banyak yang perlu stamina dikuatkan, ditingkatkan, tactical, passingan pendek itu semua perlu diperbaiki. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini, bukan senang menentang Ekuador yang sudah 6 kali bermain di Piala Dunia. Indonesia ini kali pertama, tetapi sudah selevel dengan Ekuador ini. Seri, imbang satu sama itu punya pencapaian yang terbaik. Walaupun banyak yang seperti saya katakan tadi yang perlu diperbaiki dan ramai yang tidak berpuas hati dengan cara permainan timnas Indonesia. Banyak stamina, banyak memanglah yang diperbaiki. Stamina perlu ditingkatkan. Di babak kedua loss, banyak yang sudah kehabisan tenaga, itu perlu ditingkatkan lagi di masa hadapan. Apapun guys, kita lihat dulu dan kita semak dulu highlight video ini. Indonesia menentang Ekuador seri 1-1. Kita lihat bagaimana gol-golnya dan juga kita lihat sedikit bagaimana permainan kedua-dua tim ini. Oke, kita semak daripada channel Yotek Consultant. Highlight Indonesia versus Ekuador. Yuk kita semak video ini. Работает на этом матче Эспен Эскас. Ее возглавляет очень опытный арбитр, который вот... Ну, естественно, здесь весь свет и не только футбол. Bapak Jokowi ada juga di sini, Presiden FIFA Gianni Infantino juga berada di situ. Dan sebelum ini Gianni Infantino diberikan penghargaan ya oleh Presiden Bapak Jokowi ya. Oke. Indonesia ini kita lihat sedikit guys, dia punya pemainnya, line up. Kita tengok line up-nya. Oke, nih. Kakak Afrizal Jehan itu di atas ya. Jidabin tengah, Figo tengah, Kafiatur tengah, Andri, Zaki, Iqbal, Welbre, Jardim dan juga Ikram penjaga gol. Oke, mantap. Iqbal, tengok Iqbal tinggi juga wah. Tinggi daripada Kapten Ekuador nih. Tapi di seawal menit guys, menit pertama sehingga menit ke-10 ya, Indonesia banyak juga menyerang kan. Oke, tengok. Wih, macam penalti itu kan tadi. Tapi tidak dibagi penalti. Tengok Bima Sakti. Macam dia pun berusaha juga ya di tepi lapangan tuh. Ini Ekuador punya coach. Oke, Indonesia. Tinggi mantap. Ekuador pun ketar-ketir juga. Berusaha juga dorang nih lawan Indonesia nih. Kira tempo permainan ini laju guys, laju mainan nih. Ini menggunakan stamina yang banyak juga.
Menit ke-15 Indonesia menyerang. Masih lagi Indonesia mencuba daripada jarak jauh, mudah oleh kiper. Iqbal tenang ya, tenang dia di bawah ni. Dia mengawal keadaan bersama rakan-rakannya yang lain, bersama Welber Jadim. Ini yang hampir juga sikit lagi ya kalau pertahanan dikasih out Iqbal. Dapat disambar sudah di pemain Ekuador. Menit ke-17 Bima Sakti. Ini pun nasib baik tinggi sedikit kelalaian di situ ya pemain pertahanan. Oke, kita tengok ini. Ini bagaimana? Tidak, gol. Ini golnya guys. Arkan Kakak. Kita tengok macam mana. Wah. Rupanya kena penjaga gol guys. Tengok penjaga gol tepis sedikit. Tuh. Ngam-ngam ada Arkan Kakak di situ. Wow. Tengok sekali lagi. Penjaga gol tepis sedikit. Arkan Kakak ngam-ngam di situ. Ini yang gol ini guys. Ini yang macam membuat Ekuador ini terkejut ya, kaget pemain-pemain ini. Mereka tidak menyangka yang Indonesia bisa untuk mencetak gol awal ya di menit yang ke-22. Walaupun golnya gol yang tidaklah gol yang terlalu cantik ya, tidaklah terlalu cantik, tetapi sekurang-kurangnya ini kejutan untuk Ekuador yang membuatkan pemain-pemain mereka rasa terdown seketika ya. Oke, kita sambung guys. Nah, tengok. Tengok dia punya jaga gol. Mukanya guys, tengok merah mukanya ini. Jadi macam dia pun terkejut nih, memang terkejut. Sebab dia tidak menyangka, dia tepis bola tuh. Tetapi Arkan Kakak ada di depan tuh. Jadi tengok muka dia ini jadi merah ya. Macam ada rasa malu dengan tindakannya. Tidak dapat mengeluarkan bola itu jauh lagi. Oke, di sini Ekuador mula menyerang ya. Apabila mereka ketinggalan 1-0 ya. Jadi mereka mencoba. Sampailah di akhirnya yang ini. Ini macam dah offside kah guys? Coba tengok betul. Tidak. Dia seolah-olah macam di depan sudah pemain ni. Tetapi lambat defense. Macam lambat kan defense tu. Jadi gol tu terlampau terbuka dia di situ. Tengok. Tapi memang laju pemain ni. Dia dari belakang lari di menit yang ke-28. Jadi Indonesia dapat mendahului dalam masa 6 menit lah begitu kan. Lepas ni Ekuador terus menyerang. Tapi saya puji juga ni pertahanan Indonesia ni yang diketuai Iqbal. Mereka disiplin juga lah bertahan. Mengekang sedaya upaya juga serangan-serangan Ekuador ni. Penjaga gol Indonesia Ikram kan. Itu pun bagus main juga guys. Dia confident ya, banyak menyelamatkan percubaan-percubaan Ekuador. Ini macam offside ke apa? Ataupun memang sudah ditiup awal. Memang offside yang ada satu pemain di depan mah. Sampai di menit terakhir babak yang pertama. Oke. Ini yang babak kedua guys. Iqbal masih steady lagi, tenang.
который пройдет, правда, в следующем году. Stadion nampak penuh juga lah, walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi nampak kejayaan Indonesia itu karena penonton juga sporting ya. Tapi bagus juga Indonesia ini, pemain-pemainnya nih berani juga ada pegang bola. Cuma dari segi ketahanan mental itu mungkin perlu diperbaiki lagi kan. Tengok, wih, sikit lagi yang ini. Nasib baik terkeluar oh. Ih. Hampir-hampir sudah tuh. Oh, Bapak Jokowi, Bapak Erick Thohir, dan juga Gianni Infantino. Wih, sikit lagi juga yang ini. Wah, tengok Ultras nih. Ini yang bestnya nih di stadion. Mereka sentiasa berdiri sepanjang perlawanan, memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Ekuador masih lagi. Oh, diselamatkan penjaga gol ya. Oh, mantap juga penjaga gol Indonesia nih, Ikram nih. Tengok, banyak juga dia selamatkan ya. Ini lagi. Oke, Indonesia. Diselamatkan lagi. Di menit yang ke-77 masih lagi kiper bertindak cemerlang juga lah. Masih lagi. Ini yang hampir-hampir juga. Terkena. Oke guys, itu dia. Apapun yang ingin kalian katakan, saya punya pandangan, saya punya pendapat tersendiri di sini. Saya sangat berpuas hati dengan keputusan imbang 1-1 ini. Sangat berpuas hati guys. Ini perlawanan pertama. Siapa sangka Indonesia duluan mencetak gol ketimbang dengan Ekuador ini. Ekuador ini ketika kualifikasi bukan main alang-alang lagi guys. Mereka menang dengan perlawanan-perlawanan penting. Tetapi dengan Indonesia, mereka hanya mampu imbang. Walaupun dari segi position ball, kalau kita kira dia punya persen, memang mereka juga menguasai. Mungkin mereka menguasai 60%. Timbang Indonesia 60-40. Ekuador menguasai lebih banyak dan cara permainan laju. Indonesia di babak yang kedua agak down sedikit, stamina sudah menurun dan juga pasingan-pasingan pun tidak akurat kebanyakannya. Tetapi keputusan 1-1 ini sangat saya gembira. Jadi ini sebenarnya titik mula untuk Indonesia untuk di perlawanan seterusnya nanti menentang Panama dan juga akhirnya menentang Maroko. Ini di hadapan Bapak Jokowi, Bapak Erick Thohir dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino. Cukup kita berbangga. Indonesia patut berbangga, kalian patut berbangga. Ini ditonton oleh Presiden FIFA dan keputusannya imbang 1-1. Indonesia tidak kalah. Kalau dari segi permainan betul, Indonesia masih persennya itu, position ball-nya itu agak kurang. Ekuador lebih menonjol, tetapi keputusan yang penting dapat poin satu mata di kandang sendiri. Indonesia sebagai tuan rumah dan juga di depan pendukung penggemar sepak bola di stadion dan juga penonton yang ada di rumah, macam kami melihat melalui YouTube dan juga Facebook yang ada dari jauh melihat hanya melalui media sosial ini. Sangat berbangga dengan keputusan ini. Walaupun saya faham masih banyak yang perlu diperbaiki daripada strategi, taktikal dan juga pemain perlu lebih berani, perlu lebih cepat, tidak gugup. Itu memang ada, itu memang perlu diperbaiki secara overall keseluruhannya. Tetapi yang pentingnya semangat pemain itu melawan, semangat pemain itu ada rasa ingin mencetak gol. Dan juga di bagian pertahanan saya puji Kapten Indonesia Iqbal dapat memimpin di bagian lini belakang itu dengan baik sekali.
Walaupun Ekuador banyak peluang ya, tetapi disiplin yang ditunjukkan oleh pertahanan itu sehinggalah daripada babak yang kedua bermula sampai akhir di menit yang ke-90 itu mereka masih dapat mengawal gawang itu daripada dibobolkan oleh Ekuador. Jadi ini menunjukkan bahwa Iqbal dan teman-temannya di bawah itu juga sangat bersungguh-sungguh dalam mengekang asakan-asakan Ekuador itu. Kita nampak mereka keletihan, tetapi ini adalah perlawanan pertama. Ini adalah Piala Dunia pertama bagi mereka, ketimbang dengan Ekuador. Ekuador sudah 6 kali main di Piala Dunia, tetapi mereka gugup juga lawan Indonesia. Tidak bisa untuk menang juga. Jadi harus bersyukur guys. Saya harus bersyukur, kalian harus bersyukur, dan yang kekurangan itu perlu diperbaiki segera oleh Bima Sakti juga di perlawanan yang kedua dan ketiga nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Saya sangat-sangat gembira dan kita boleh tidur lena malam ini dengan keputusan 1-1 ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat tersendiri, sama ada yang positif atau negatif, yang pro dan kontra itu kalian komentar di ruang kolom di bawah. Mungkin kalian juga berpuas hati dan sama seperti saya, banyak yang perlu diperbaiki di perlawanan kedua dan ketiga nanti. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.